Ketika Tang San melihat harimau iblis gelap yang menyusut, dia masih menganggapnya lucu. Tapi saat dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri, itu tidak terasa lucu lagi. Karena saat ini seluruh tubuhnya telah menyusut menjadi kurang dari 1,20 meter. Tubuhnya telah menyusut, dan bahkan pakaiannya juga semakin kecil. Dia tampak seperti ketika dia berusia 6 atau 7 tahun. Yang paling mengejutkan Tang San adalah bahwa tidak hanya tubuhnya berubah, trisula emas tergeletak di tanah di sebelahnya. Dan kekuatan rohnya saat ini juga berkurang ketika dia berusia 6 tahun dan masih belum menembus tingkat pertama. Bahkan dua roh besar Clear Sky Hammer dan Blue Silver Grass belum terbangun. Yang dia miliki hanyalah keterampilan surga misterius yang dangkal. Kembali ke masa kecil, Tang San menelan ludah. Kemampuan roh macam apa yang digunakan Daredevil God Tiger? Kenapa dia dan keduanya menjadi begitu kecil? Bisakah dia berubah kembali? Tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan aneh yang mengincarnya. Tidak ada kemampuan roh yang bisa digunakan, termasuk kemampuan tulang roh. Saat ini dia adalah Tang San yang berusia 6 tahun yang belum terbangun. Suara aneh bergema di sekitar. Selamat datang di arena hidup dan mati. Hanya kematian satu pihak yang dapat mengakhiri pertempuran hidup dan mati ini, dan meninggalkan ruang ini. Menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Saat suara tiba-tiba ini menghitung mundur, pikiran Tang San bergerak seperti kilat. Yang bisa dia lakukan dalam keadaannya saat ini hanyalah berpikir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana harimau iblis kegelapan melakukannya, dia telah dikembalikan ke usia 6 tahun. Ini adalah fakta. Tapi harimau iblis kegelapan juga menyusut, ini membuktikan bahwa ia juga sama-sama menderita dari pengekangan apapun yang dia alami. Maka pertempuran ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Penjelasan sederhana suara aneh itu memberitahu Tang San bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Pertempuran hidup dan mati antara dia dan harimau iblis kegelapan kembali ke masa kanak-kanak. Mereka masih harus kembali ke dunia nyata setelahnya. Tubuhnya kemudian akan pulih. Dan mati dalam pertempuran di sini secara alami juga berarti mati dalam kenyataan. Bahwa harimau iblis kegelapan membawanya ke tempat seperti itu mungkin karena binatang roh bayi jauh lebih kuat daripada tuan roh bayi. Kemampuan roh ini terlalu aneh. Tidak heran Daming dan Erming tidak pernah bisa menyelesaikan orang ini dalam pertempuran mereka. Dengan kemampuan roh seperti itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Beruntung Daming dan Erming juga makhluk roh, mereka seharusnya tidak menjadi lebih buruk ketika kembali ke masa kanak-kanak seperti ini. Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba terlepas, batasannya sudah hilang. Perasaan stagnan itu baru saja menghilang ketika Daredevil God Tiger berubah menjadi bayangan gelap, langsung menerjang ke arah Tang San. Mata merahnya menunjukkan cahaya dingin, seolah sudah menganggap Tang San sebagai mayat. 1,5 meter Daredevil God Tiger yang menyusut tentu saja bukan ancaman bagi Tang San dewasa, tetapi ketika dia baru berusia 6 tahun, salah satu serangan Daredevil God Tiger mungkin akan sangat menyakitinya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia masih terlalu lemah. Tetapi jika harimau iblis kegelapan mengira dia akan dimusnahkan dengan mudah, itu akan sangat mengecewakan. Master roh lain manapun mungkin bahkan tidak bisa menghindari serangan pertama harimau iblis kegelapan. Sebelum semangat mereka terbangun pada usia 6 tahun, mereka hanyalah anak-anak biasa. The Dark Devil God Tiger hanya cukup sial untuk bertemu dengan Tang San. Terlahir dari dua dunia, meskipun Tang San tidak dapat digambarkan sebagai orang yang kuat ketika dia berusia 6 tahun, dia masih telah mengembangkan seni rahasia sekte Tang untuk sementara waktu. Menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu, Tang San dengan gesit menghindar, segera membiarkan harimau iblis kegelapan melewatinya saat dia mengambil langkah aneh lainnya, menekan dekat punggung bawahnya. Dengan tekel bahu yang ringan, Dark Devil God Tiger dipukul ke samping, keseimbangannya hancur, berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum menangkap keseimbangannya. Tang San tersenyum, dia tersenyum sangat bahagia. Karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya memperpanjang pertempuran ini. Serangan pertama Dark Devil God Tiger meleset. Dengan cepat menembak balik, menerjang ke arah Tang San sekali lagi. Kekuatannya benar-benar telah jatuh ke tahap remaja, bahkan tingkat binatang roh 10 tahun. Tapi itu dikaruniai bakat, dan bahkan dengan kultivasi kurang dari 10 tahun, kekuatan sebenarnya mungkin di atas binatang roh 10 tahun. Berurusan dengan seorang anak dalam kondisi seperti itu, menurut pikiran Dark Devil God Tiger, semudah mungkin. Tetapi dengan serangan pertamanya, Tang San menggunakan tindakan untuk mengatakan bahwa bahkan ketika kembali ke masa kanak-kanak, membunuhnya tidaklah mudah.
Saat Daredevil God Tiger berbalik dan menyerang Tang San sekali lagi, ia melihat Tang San kecil memegang kotak hitam panjang 1 chi di lengannya. Kotak hitam itu agak berat, tetapi bagi Tang San yang telah mengembangkan keterampilan surga misterius ke tingkat pertama, itu bukan apa-apa. Tangan kecilnya yang lembut dengan cepat menggulung kotak hitam itu, satu dentingan logam yang nyaring bergema. Melihat serangan kedua Daredevil God Tiger akan mendarat, Tang San berbalik, menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step untuk menggeser 3 kaki ke samping, lalu berguling di tanah untuk sekali lagi menghindari serangan Daredevil God Tiger. Harimau Iblis Kegelapan agak panik. Itu tidak bisa mengerti bagaimana manusia sekecil itu memiliki kelincahan seperti itu, benar-benar dapat dengan mudah menghindari serangannya. Dengan raungan yang dalam, aliran kemarahan abu-abu mulai menyebar dari Harimau Iblis Kegelapan. Aliran abu-abu perlahan mengembun menjadi bentuk spiral di depannya. Energi jahat anak Harimau Iblis Kegelapan sama-sama sangat kecil. Spiral yang terbentuk di depannya ini hanyalah inti dari guntur iblis gelap, sangat berbeda dari apa yang digunakannya dalam pertempuran sebelumnya melawan Tang San. Saat itu praktis langsung mengirimkan hamparan luas Daredevil Thunder, tetapi sekarang memadatkan kernel ini masih sangat sulit. Tapi Daredevil God Tiger secara formal percaya bahwa bahkan jika kernel guntur ini dipadatkan dari kekuatan jahat tidak langsung mengenai Tang San dan hanya meledak di sebelahnya, itu masih cukup kuat untuk menangkapnya dan mengakhiri pertempuran ini. Pada saat yang sama ketika Daredevil Thunder terbentuk di depan Daredevil God Tiger, tangan Tang San juga berhenti pada mekanismenya. Kotak hitam perlahan naik, mengarah ke Daredevil God Tiger. Wos, Daredevil Thunderbolt melesat, tapi pada saat yang sama, retakan yang menggema dan suara mendengung yang intens meletus. 16 garis cahaya hitam ditembakkan dari kotak kecil di tangan Tang San seperti Fata Morgana. Boom, ledakan pertama adalah Daredevil Thunderbolt itu. Kekuatan ledakannya benar-benar mencengangkan, setidaknya 6 garis bayangan hitam berputar ke segala arah. Tapi, 12 garis hitam yang tersisa juga melesat ke arah Daredevil God Tiger pada saat yang sama. Pupu-pupu-pupu, di tengah serangkaian suara yang membosankan, Harimau Iblis Kegelapan membeku. Awan abu-abu besar meledak dari tubuhnya, setiap kilatan kabut menyebabkannya bergetar. Mata merahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tang San mulai memutar kotak hitam untuk kedua kalinya, dengan hati-hati memperhatikan Harimau Iblis Kegelapan dengan ekspresi yang benar-benar tenang. Maaf, saya harus mengakui bahwa Anda adalah yang paling licik dan berbahaya dari semua makhluk roh yang pernah saya lihat. Mungkin yang paling cerdas. Anda tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh, tetapi juga perencanaan pertempuran yang sangat akurat. Tidak heran Anda bisa bertahan sampai sekarang sebagai Harimau Iblis Kegelapan. Saya percaya Anda bahkan harus menjadi raja di antara seluruh suku Daredevil God. Saya akui saya kalah dalam perencanaan dan pengendalian. Saya lebih meremehkan kekuatan Anda, dan kepercayaan diri saya membuat saya mengabaikan kemungkinan bahaya. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada Anda. Saya mungkin tidak akan kalah dari Anda ketika saya berusia 6 tahun, karena saya adalah murid sekte Tang. Terlebih lagi ketika, meskipun pengekangan kemampuan ini sangat kuat, itu tidak mampu menahan alat roh saya. Godly Zuge Crossbow sekali lagi menjadi jimat kemenanganku. Ketika Anda dan saya kembali ke masa kanak-kanak dan tiba di ruang asing ini, kehilangan Anda sudah ditentukan. Tapi saya akan mengakui bahwa Anda adalah musuh yang layak dihormati. Lawan yang kuat. Mengatakan demikian, Tang San membungkuk sedikit kepada Daredevil God Tiger, mengungkapkan rasa hormatnya. Dan Harimau Iblis Kegelapan juga sepertinya mengerti apa yang dikatakan Tang San, memelototinya dan mengaum dengan enggan. Mata merahnya tampak menyemburkan api. Tiba-tiba, Tang San merasakan hawa dingin di sekujur tubuh, memahami sesuatu dari tatapan Daredevil God Tiger, dan wajahnya langsung memucat. Sepertinya keberuntunganku benar-benar luar biasa. Selamat tinggal. Celang-celang-celang. Cici-cici-cici. 16 awan kabut darah abu-abu sekali lagi meletus dari Daredevil God Tiger. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, kali ini, semua aura hidupnya dihancurkan di depan baut panah besi yang halus. Pertempuran yang sulit ini akhirnya berakhir. Segala sesuatu di sekitar tumbuh terdistorsi, ruang langsung hancur. Kegelapan tanpa batas menyapu sekali lagi. Tang San santai, diam-diam meletakkan kembali Godly Zuge Crossbow ke dalam Wishful 100 Treasures Purse miliknya. Jantungnya masih berdebar kencang. Cahaya menyala, seluruh tubuhnya menjadi ringan. Ketika dia sekali lagi menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah, Tang San sudah kembali ke hutan besar Stardou, kekuatannya yang hilang kembali, semua kekuatannya kembali. Seagot trident juga berbaring dengan tenang di dekat kakinya.
Dan tidak jauh di depannya, di atas mayat raksasa Daredevil God Tiger, melayang sebuah mutiara yang aneh. Mutiara itu tampak sepenuhnya gelap, tetapi memancarkan kilau berwarna cian dan biru. Apa ini? Sebelum Tang San bisa bereaksi, lubang hitam yang melepaskannya menghirup, dan mutiara aneh itu langsung terbang ke dalam. Tang San segera menggunakan mengontrol keren cacing dragon, tetapi tepat pada saat dia mengendalikan mutiara, lubang hitam ditutup dengan keras, ruang robek kembali normal. Mutiara aneh dari mayat Daredevil God Tiger menghilang. Tang San tampak terganggu, mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantu dengan paksa memukul wajahnya. Dia tahu bahwa biasanya dia akan bereaksi cukup cepat untuk menangkap mutiara itu. Tetapi karena suasana hatinya dipengaruhi, dia tidak berhasil. Ini benar-benar bukan pertanda baik. Melihat ke arah mayat Daredevil God Tiger, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Binatang roh yang kuat ini terlalu mengejutkannya. Itu tiba-tiba membuat apa yang awalnya dia pikir adalah pertempuran yang sangat sederhana menjadi pertarungan untuk kelangsungan hidupnya, dan bahkan harus mengandalkan keberuntungan untuk menang pada akhirnya. Binatang roh ini benar-benar terlalu kuat. Untungnya tidak ada yang bisa memiliki roh harimau iblis kegelapan. Dia berharap cincin rohnya akan memberinya lebih banyak manfaat. Memikirkannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Tatapan-tatapan Daredevil God Tiger sebelum kematiannya memberitahunya bahwa kemampuan terakhirnya tidak sesederhana itu. Efek sebenarnya dari kemampuan itu adalah membuat Tang San sendirian kembali ke masa kanak-kanak, sementara harimau iblis kegelapan tidak terpengaruh sama sekali setelah dimasukkan ke dalam. Hanya karena cahaya Dewa Ungu terakhirnya mematahkan pertahanannya, itu juga tidak dikecualikan dari efek kemampuannya. Sama seperti dia, itu telah kembali ke masa kanak-kanak, dan kemudian mati untuk crossbow Zhuge yang saleh. Bayangkan, jika dia tidak menggunakan cahaya Dewa Ungu atau jika cahaya Dewa Ungu tidak memiliki efek apapun, maka kesimpulan bahwa dia yang berusia 6 tahun menghadapi harimau iblis kegelapan 60.000 tahun sudah jelas. Itu pada dasarnya bukan pertempuran proporsional. Pertarungan ini benar-benar panggilan yang dekat. Keyakinan yang kuat bukanlah hal yang buruk, tetapi jika itu tumbuh terlalu kuat, itu akan menjadi kesombongan. Sejak meninggalkan Pulau Saagot, dia berhasil lolos dengan mudah di hampir semua pertempurannya. Kemudian dia mendapatkan cincin roh dan tulang roh Daming dan Erming, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Keyakinannya telah meningkat ke tingkat arogansi. Pertempuran hari ini sudah cukup untuk membunyikan lonceng alarm di benaknya. Untungnya dia masih selamat. Sambil merenung, Tang San perlahan duduk bersila, fokus. Blue Silver Domain menyebar. Saagot Trident menempel di tanah di sebelahnya, menggunakan domain yang tumpang tindih untuk mengatur area defensif dan membingungkan. Pada saat yang sama, kemampuan pamungkas Blue Silver Domain All Reverse Run into the Sea diluncurkan. Dia tidak akan lagi membiarkan dirinya menghadapi bahaya karena kecerobohan. Sebelum dia menyerap cincin roh harimau iblis kegelapan, dia harus terlebih dahulu memulihkan kekuatan rohnya yang hilang. Titik cahaya biru muncul di dalam domain perak biru Tang San. Hutan besar Stardew sangat luas, meskipun Tang San mengandalkan wilayahnya untuk menyerap energi dari rumput perak biru. Menyerap hanya sedikit dari masing-masing bilah rumput yang tak terhitung jumlahnya memberinya energi yang cukup tanpa melukai mereka, membantunya dengan cepat. Memulihkan kekuatan rohnya. Setelah kekuatan rohnya dipulihkan ke puncaknya, tatapan Tang San kembali ke mayat Daredevil God Tiger di tanah. Kaisar perak biru perlahan mundur, dan Clear Sky Hammer muncul di telapak tangannya entah dari mana. Blue Silver Domain juga langsung beralih ke Death God Domain, niat membunuh yang kuat memancar. Kekuatan mental Tang San juga menyebar sejauh mungkin. Setelah memastikan tidak ada ancaman dalam beberapa lusin Li, dia kemudian mulai menyerap cincin roh keempat Clear Sky Hammer. Dengan Clear Sky Hammer hitam secara horizontal di depannya, satu cincin cahaya merah dan dua cincin cahaya hitam begitu berbeda. Dengan penuh perhatian memperhatikan mayat raksasa di depannya, Tang San mengayunkan palu sekali. Seketika, aliran abu-abu melayang dari mayat Daredevil God Tiger, segera mengembun menjadi bentuk cincin di udara. Dan pada saat yang sama energi dingin yang tidak terlalu tangguh tetapi sangat dingin menusuk ke dalam tubuh Tang San, dengan panik menyerang pertahanan berat yang ditetapkan oleh kekuatan internal keterampilan surgawi misteriusnya. Aliran energi sedingin es itu dipenuhi dengan kebencian jahat dan keengganan yang kuat. Begitu menusuk ke tubuh Tang San memuntahkan seteguk darah. Persiapan Tang San tidak sia-sia. Keadaan saat ini cukup membuktikan bahwa pertama-tama memulihkan kekuatan rohnya ke puncak tidak tepat. Sesaat setelah energi jahat sedingin es itu menyerang, energi internal keterampilan surgawi Tang San telah sepenuhnya disesuaikan.
Aliran energi yang lembut mengembun bersama dengan cahaya Dewa Laut, membentuk jaring besar yang menyelimuti energi sedingin es itu. Penyerapan cincin roh dimulai. Dan bersama dengan cincin roh yang meninggalkannya, mayat raksasa Daredevil God Tiger juga mulai berubah menjadi aliran energi abu-abu, perlahan menghilang. Keterampilan surga misterius ditambah cahaya seagot seperti batu giling raksasa, menggiling energi jahat dari cincin roh harimau setan gelap setetes demi setetes. The Dark Devil God Tiger benar-benar spesial. Mutiara kental itu sebelumnya ditembakkan ke dalam lubang hitam dengan mengambil keuntungan dari kehilangan perhatian sesaat dari Tang San, langsung melakukan perjalanan ke ruang lain. Adapun kemana perginya, harimau iblis kegelapan juga tidak bisa mengendalikan, tetapi tidak ingin jatuh ke tangan Tang San. Proses penyerapan berlanjut selama 4 jam penuh. Ketika Tang San menghela nafas panjang dan terbangun dari kultivasi, dia merasakan pikiran dan energinya jernih. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa hanya dengan menyerap cincin roh ini, kekuatan rohnya telah meningkat dari puncak 93, setengah jalan melewati peringkat 94. Ini membuktikan betapa menakjubkannya sifat dari Dark Devil God Tiger. Cincin roh gelap diam-diam tersusun di posisi keempat Clear Sky Hama. Ketika jejak kekuatan roh dimasukkan ke dalamnya, dia segera merasakan gelombang energi jahat yang melesat ke langit. Perasaan kekuatan itu membuat Clear Sky Hammer berubah menjadi abu-abu samar. Anehnya, saat abu-abu ini menyebar ke domain Dewa Kematian, keduanya bentrok satu sama lain sebelum benar-benar menunjukkan tanda-tanda bercampur. Aura Death God Domain juga langsung tumbuh lebih kuat. Faktanya, domain Death God sudah menjadi domain puncak. Setelah ditingkatkan sekali lagi oleh pengaruh cincin roh keempat ini, bagaimana mungkin Tang San tidak bahagia? Bukan hanya kekuatan rohnya yang meningkat. Tang San juga menemukan bahwa efek cincin roh Dark Devil God Tiger juga secara substansial meningkatkan beberapa atributnya. Ini terlihat paling jelas dalam kekuatan dan kekuatan mental. Tidak perlu menyebutkan kekuatannya. Di permukaan Dark Devil God Tiger awalnya adalah binatang roh tipe kekuatan. Tetapi peningkatan kekuatan mental itu tampaknya sekali lagi memiliki efek yang berkembang pada tulang roh kepala yang telah menyatu dengan cahaya Dewa Laut, membuat kekuatan mental Tang San yang sudah tangguh meningkat sekitar 5%. Sama sekali tidak meremehkan 5% itu. Tingkat kekuatan mental Tang San sudah menakutkan. Meningkatkannya lebih jauh sangat sulit. Meningkatkannya 5% sekaligus, Tang San mungkin bisa sepenuhnya menekan kekuatan seperti Bibi Dong dengan mata setan ungu. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Pertarungan berbahaya dengan Dark Devil God Tiger ditukar dengan langkah lain dalam kekuatan. Efek dari cincin roh harimau setan gelap yang satu ini sebanding dengan efek dari dua cincin roh binatang buas 50.000 tahun. Selain kekurangan satu kemampuan roh dibandingkan dengan cincin roh 100.000 tahun, itu tidak kalah dengan cara apapun dalam hal lain. Hanya saja, apa yang membuat Tang San tidak senang adalah bahwa setelah dia menyerap cincin roh harimau setan gelap, dia juga baru saja melihat debu abu-abu terakhir dari mayat harimau setan kegelapan menghilang. Tidak ada tulang roh. Inilah alasan mengapa Tang San tidak senang. Dengan karakteristik Dark Devil God Tiger, ditambah kultivasinya yang lebih dari 60.000 tahun, Tang San hampir yakin bahwa itu seharusnya menghasilkan tulang roh. Tapi tetap saja tidak. Mengingat mutiara itu dari sebelumnya, Tang San mengerti bahwa itu mungkin kristalisasi dari kemampuan Dark Devil God Tiger, juga termasuk 3 atribut. Sangat disayangkan. Binatang roh yang sangat cerdas ini pada akhirnya tidak mau membiarkan dia mendapatkan semua keuntungan. Sudahlah, pria yang tidak pernah puas itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Bahwa dia bisa mendapatkan cincin roh keempat Clear Sky Hammer dengan kualitas seperti itu sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Tidak perlu serakah untuk lebih. Karena mutiara itu sudah memasuki lubang hitam, tidak ada yang tahu apakah mutiara itu tertelan atau ditarik ke dimensi lain. Memikirkan hal ini, Tang San juga secara bertahap menjadi tenang, hanya menganalisis keuntungan dan kerugiannya. Merasakan kekuatannya meningkat secara menyeluruh, suasana hatinya kembali tenang. Setelah istirahat sejenak, dia menyebarkan Blue Silver Domain lagi, mencari target keduanya. Mengalami pertempuran ini telah membuat Tang San mengerti bahwa dia masih kurang dalam banyak hal, dan yang paling penting di antara mereka adalah dia masih belum sepenuhnya menggabungkan banyak kemampuannya. 2 roh, seagot trident, 6 tulang roh. Saat ini kemampuan roh Tang San ada di puluhan. Selain itu, masing-masing memiliki fitur penting sendiri, masing-masing mampu mendominasi pertempuran. Tetapi karena asal-usul kemampuan roh sangat berbeda, dan menggunakannya memiliki persyaratan yang berbeda, Tang San mau tidak mau harus tertunda ketika beralih di antara mereka, dan tidak dapat menggabungkannya.
atau menderita kelelahan yang tidak perlu saat menggunakannya secara berurutan, juga menderita akibat setelah menggunakannya. Pada akhirnya, itu semua karena dia belum menemukan metode untuk menggabungkan kemampuannya. Tetapi menggabungkan lusinan kemampuan roh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tang San paling akrab dengan 5 kemampuan roh pertama Kaisar Perak Biru ditambah keterampilan rahasia sekte Tang ditambah tulang roh pertamanya Eight Spider Lance. Di antara kemampuan selanjutnya, Tang San paling akrab dengan 4 yang ditugaskan Xiao Wu kepadanya, tetapi mereka telah sepenuhnya kembali ke Xiao Wu. Dalam 5 tahun terakhir dia telah memperoleh banyak kemampuan, dan kekuatannya juga meningkat secara substansial. Dalam hal kontrol dan pertukaran kemampuan, dia jauh dari akrab dengan 5 kemampuan roh pertamanya. Tapi saat dia tumbuh lebih kuat, musuh yang dia hadapi akan lebih kuat juga. Bahkan jika 5 kemampuan roh pertama telah ditingkatkan ke tingkat 50.000 tahun, itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Tang San. Karena itu, dia harus menggunakan kemampuan rohnya nanti. Ketika musuhnya tidak cukup kuat, atau mungkin karena mereka ditekan oleh Tang San, kombinasinya yang tidak mencukupi masih tidak terlihat dengan jelas. Termasuk Bibi Dong. Bibi Dong ditekan oleh seagot trident karena kemampuannya sendiri, dan juga tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Tang San. Begitulah cara dia kalah dalam beberapa pertempuran terakhir mereka. Jika Bibi Dong sekarang pulih ke kondisi puncaknya dan melawan Tang San lagi, situasinya akan berbeda. Meskipun Tang San cerdas, menggabungkan begitu banyak kemampuan dalam waktu sesingkat itu jelas tidak mungkin. Dia sendiri juga tahu tentang masalah ini, tetapi kemenangannya yang berulang telah membuat kepercayaan dirinya melambung tinggi, jadi dia mengabaikannya. Setelah pertempuran dengan harimau iblis kegelapan ini, bel alarm di benaknya berbunyi. Dia juga mengklarifikasi jalur kultivasinya nanti. Bahkan jika dia menjadi seagot, kombinasi kemampuan ini masih sangat diperlukan. Ketuhanan tidak mewakili segalanya. Tidak ada kekuatan mutlak di dunia ini. Melepaskan domain perak biru, Tang San terus bergerak lebih dalam ke hutan besar Stardew saat dia mencari. Kali ini peruntungannya tidak sebaik itu, tanpa hasil setelah mencari selama 1 jam. Blue Silver Domain menyebar dalam rentang yang sangat luas, tetapi pertempuran sebelumnya dengan Dark Devil God Tiger telah membuat hutan besar Stardew khawatir. Merasakan fluktuasi energi yang sangat besar itu, makhluk roh dengan lebih dari 50.000 tahun kultivasi melarikan diri atau melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Saat Tang San menyelidiki Blue Silver Domain, pencarian semakin dalam semakin dekat. Setelah melewati jarak tertentu, jika makhluk roh memiliki kultivasi yang cukup dan kemampuan bersembunyi yang cukup efektif, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya juga. Setelah berada di hutan besar Stardew selama hampir 1 hari, ditambah pertempuran yang sulit dari sebelumnya, Tang San memutuskan untuk beristirahat sejenak ketika dia melihat langit menjadi gelap. Menemukan pohon yang sangat tinggi untuk bersandar, Tang San menikam seagot trident di tanah di sebelahnya. Energi yang lembut membiarkan dia memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan mentalnya dicadangkan dalam jarak 50 meter. Dengan kultivasinya saat ini, pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam, kecuali jika ada binatang jahat yang bosan hidup. Setelah mencapai tingkat judul Douluo, Master Roh akan memancarkan semacam kualitas, seperti halnya binatang roh ratusan ribu tahun juga akan memancarkan aura yang kuat. Kualitas seperti itu sangat menakutkan bagi binatang roh yang pandai, apalagi ketika Tang San juga memiliki trident seagot yang lebih mengejutkan di sebelahnya. Mungkin hanya binatang roh super yang sepenuhnya percaya diri seperti harimau iblis kegelapan yang berani melawannya secara langsung. Menutup matanya, mengedarkan nafasnya sesuai dengan Mysterious Seven Skill, cahaya putih samar muncul dari tubuhnya, berubah menjadi energi astral pelindung yang berputar di sekelilingnya. Dengan kultivasi Tang San saat ini, meskipun energi pelindung ini tidak dapat dibandingkan dengan perlindungan Dewa Iblis Harimau Iblis Kegelapan, itu tidak jauh berbeda. Itu sudah cukup untuk melindunginya saat berkultivasi. Setelah menemukan kekurangannya, bahkan jika Tang San tahu waktu sangat berharga, dia tidak bisa menahan diri untuk merenung selama masa istirahat ini. Merefleksikan apa yang harus dia lakukan. Pikiran pertamanya adalah kesamaan antara dia dan Bibi Dong. Di dunia ini, hanya Bibi Dong yang mirip dengannya di antara semua master roh yang dia kenal. Keduanya memiliki roh kembar. Dia juga bertarung dengan Bibi Dong lebih dari 1 kali. Dia seharusnya tidak memiliki lebih banyak kemampuan roh daripada dia, atau bahkan lebih sedikit. Dia juga gagal dalam jumlah cincin roh 100.000 tahun. Dengan hati-hati mengingat kemampuan roh yang digunakan ketika Bibi Dong melawannya, pada saat yang sama merenungkan kekurangannya sendiri, Tang San secara bertahap memasuki trans. Kultivasinya berlanjut selama 4 jam.
Meskipun Tang San ingin meningkatkan kekuatannya dan menghadapi masalah saat ini, dia tahu bahwa dia masih harus menjadi seagot sesegera mungkin. Waktu sangat berharga. Terutama dengan aura aneh yang dia rasakan dari kota roh tepat ketika dia memasuki hutan besar Bintang Dou. Hanya saja, 4 jam ini tidak sia-sia. Melalui pertimbangan yang cermat, dia menemukan bahwa Bibi Dong juga menghadapi masalah yang serupa dengannya. Hanya saja Bibi Dong bisa mengatasinya dengan sedikit lebih baik. Kemampuannya untuk dengan mudah berganti roh saat dalam bentuk avatar roh terutama dibuat untuk jumlah kemampuan roh dan koordinasinya. Jika bukan karena seagot tridentnya sangat menekannya, dan mata setan ungu mengeksploitasi kecerobohannya untuk membangun kemenangan, dia tidak mungkin mengalahkannya. Dan dalam hal menggunakan kemampuan lain, Bibi Dong tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapinya, sehingga menyebabkan kekalahannya. Tetapi dalam 4 jam ini, Tang San hanya benar-benar mengerti satu kata, kombinasi. Dia tidak tahu apakah dia juga bisa menggunakan pergantian roh cepat Bibi Dong setelah Clear Sky Hammer miliknya memiliki 7 cincin roh, tetapi satu hal yang pasti, cara untuk benar-benar mengatasi masalahnya saat ini adalah kombinasi kemampuan roh. Dengan kultivasinya saat ini, meskipun kemampuan rohnya menghabiskan banyak kekuatan roh, dia masih memiliki cukup untuk bertahan dengan menggunakan kemampuan roh secara seri. Arah yang dia butuhkan untuk berkultivasi saat ini adalah menggabungkan semua jenis kemampuan roh dengan sempurna tanpa menunjukkan kekurangan apapun, dan juga untuk menyerang musuh dengan cukup keras atau untuk mengendalikan mereka. Ini tentu saja tidak dapat diselesaikan dengan satu metode kombinasi. Tetapi ketika dia dapat dengan sempurna menggabungkan semua kemampuan rohnya, dia akan benar-benar kuat. Melanjutkan pindah ke hutan besar Star Dou, dia melepaskan Blue Silver Domain untuk terus memindai sambil merenungkan masalah menggabungkan kemampuan rohnya. Sejak dia melawan Dark Devil God Tiger, hutan juga menjadi tenang kembali. Binatang roh yang kuat itu sangat pintar. Mereka secara alami juga tahu bahwa Master Roh manusia harus mendorong kekuatan roh mereka ke kemacetan sebelum mereka membutuhkan cincin roh, dan hanya membutuhkan satu persatu. Hanya ada waktu yang singkat sejak dia mendapatkan cincin roh harimau iblis kegelapan, dan dapat diasumsikan bahwa mereka tidak perlu terlalu takut. Blue Silver Domain bergabung bersama dengan rumput perak biru di hutan sejauh mungkin, memindai dengan hati-hati tanpa mengungkapkan fluktuasi kekuatan roh sedikit pun, mencari cincin roh Clear Sky Hammer kelimanya. Hasilnya seperti yang diharapkan Tang San, dan dalam waktu 1 jam pencarian, dia akhirnya menemukan binatang roh lain yang cocok untuknya. Dan kali ini dia sekali lagi menerima kejutan yang menyenangkan. Karena itu sebenarnya adalah satu-satunya binatang roh yang paling dia kenal, laba-laba setan berwajah manusia. Hanya melalui pemindaian Blue Silver Domain, kehadiran yang dingin dan ganas itu memberitahunya binatang roh macam apa itu. Bagi Tang San, laba-laba setan berwajah pria dikaitkan dengan kegembiraan dan kemalangan. Laba-laba setan berwajah manusia pertama yang dia temui telah memberinya tulang roh eksternal yang paling berharga, 8 tombak laba-laba. Saat Tang San mengalami semua jenis pertempuran, 8 tombak laba-laba seringkali mampu membuat musuh lengah dan membawa kemenangan. Tapi, laba-laba setan berwajah manusia juga telah memberinya kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu di jantung hutan besar Star Dou, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Manfacet Demon Spider, menghalangi pelariannya dan Xiao Wu, bagaimana para ahli Spirit Hall itu bisa menyusul, yang menyebabkan Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa laba-laba setan berwajah manusia adalah sejenis binatang roh yang sangat kuat. Baik dalam kekuatan, racun, atau semua kemampuannya, itu adalah mimpi buruk bagi sebagian besar makhluk roh. Kualitasnya mungkin tidak sebagus harimau iblis kegelapan, tetapi untuk makhluk roh lainnya, itu tidak kalah berbahayanya. Sekali lagi menemukan binatang roh ini, bagaimana mungkin Tang San melepaskannya? Jangankan hal lain, hanya makanan dari laba-laba setan berwajah manusia tingkat tinggi ke-8 tombak laba-labanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan.